Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ida Bagus Krisnawijaya dengan NIM 215-100-200-111-004. Kali ini saya bakal menampilkan presentasi dari hasil tugas besar penerapan komputer. Saya bakal mengaplikasikan materi kelima tentang aplikasi penjualan sederhana. Oke. Jadi di sini tema dari untuk tugas saya yaitu toko pertanian, di mana saya di sini bakal menampilkan produk-produk. Ada dua kategori yaitu peralatan pertanian, bahan pertanian, lalu bakal dihitung ya sama seperti dengan yang sudah Bapak Yusuf jelaskan di materi kelima. Oke, kita masuk. Saya di sini membuat 4 form. Untuk form pertama di sini fungsinya cuma buat masuk ke saya anggapannya gitu buat masuk ke bagian penjualannya ya. Jadi di sini kita punya anggapannya di sini kayak form login begitu. Oke. Jadi di sini saya punya form, saya punya label di sini nama toko pertanian. Terus ada quote juga dari Thomas Jefferson 1787. Agriculture is our wisest pursuit because it will in the end contribute most to real wealth, good morals, and happiness. Oke. Terus untuk gambarnya ini saya uh, punya gambarnya saya taruh di sini ya. Mana dia? Nah, ini. Ini file untuk file visual basic untuk dari aplikasinya tadi yang saya buat programnya itu. Terus di sini saya buat di sini. Saya download, saya taruh di sana buat file sendiri. Untuk menampilkan gambar kayak gini, uh, itu bisa diklik di toolboxnya di sini ada picture box yang ini. Terus itu nanti saya untuk di adjustnya itu bisa dibawa ke depan atau ke belakang. Untuk mengubahnya itu klik yang ada tandanya ini, ada choose image-nya, terus saya import dari lokal ya. Karena kalau kita buat dari sini, nanti kalau dipindah gitu, gambarnya malah nggak bisa ke-load waktu kita mulai programnya. Terus saya buat center image. Oke. Terus di sini ada button buat buat masuk ke halaman selanjutnya. Ini nggak begitu penting ya. Oke. Ini ada yang salah. Oke. Button Shop Now-nya ini saya buat kasih nama Shop Now. Nama buttonnya itu button 1. Codingannya untuk ke form selanjutnya itu yaitu form2.show. Jadi kalau kita klik ini nanti kita load, ini kita klik, kita bakal masuk ke form selanjutnya. Oke, karena saya menggunakan dua kategori, jadi saya menggunakan kategori ya untuk produk penjualannya. Saya pakai peralatan pertanian dan bahan pertanian. Peralatan pertanian di sini saya menggunakan ada satu, dua. Di sini ada berapa barang ya? 12 ya. 12 barang berarti ada 24 label untuk menjelaskan soal nama barang dan harganya ya. Sudah termasuk 24 itu 24 label. Di sini dan juga sama juga dengan gambar-gambarnya saya ambil juga dan saya taruh di lokal. Oke, jadi di sini ada arit gambar seperti ini dengan harga 45.000, cangkul dengan harga 65.000, gunting tanaman dengan harga 30.000, electric sprayer dengan harga 650.000, sekop garpu dengan harga 85.000, traktor tangan dengan harga 37.500.000, kultivator dengan harga 11.500.000, rice transplanter dengan harga 20.500.000, combine harvester dengan harga 500.000, rotavator dengan harga 46.500.000, thresher dengan harga 15.100.000, traktor dengan harga 362.100.000. Oke, jadi setelah kita melihat ini dan kita sudah memutuskannya, lalu kita bisa ke halaman selanjutnya untuk melihat produk lainnya. Klik di next di sini, button next ini yang ada di ujung kiri ini, di ujung kanan bawah. Kita klik dan dengan codingannya itu sama juga dengan sebelumnya, itu form 3 show karena kita sekarang ada di form 2, jadi masuk ke form 3 ya. Oke, kita klik
Dan masuk ke form ini tentang bahan pertanian. Di sini ada pupuk kandang, sama juga saya di sini hanya menggunakan 6 produk, 6 produk untuk bahan pertanian. Di sini ada pupuk kandang dengan harga 35.000, pupuk organik cair dengan harga 41.100, pupuk kompos dengan harga 26.000, insektisida dengan harga 39.000, fungisida dengan harga 72.000, herbisida dengan harga 90.000. Oke. Nah, sebagai tambahan untuk referensi harga-harga yang saya tampilkan di sini, saya mendapatkannya dari internet dan mungkin saya ada lebih dan kurangi sedikit untuk harganya ya. Oke. Oke, balik lagi kita untuk ke codingannya masih sama karena kita ada di form 3, berarti untuk masuk ke form 4 codingannya adalah form 4.show. Oke. Jadi kalau kita klik, kita akan masuknya ke sini. Oke, lanjut lagi di form 4. Untuk di sini adalah di mana core dari program yang dijalankan ini berada. Ini tempat di mana kita menjual belikannya kan, menjual dan apa namanya, membeli barangnya, barang yang telah kita lihat di form-form sebelumnya. Oke, jadi di sini saya menggunakan group box. Saya bakal membahas dua dulu, yaitu kita labeli dengan peralatan pertanian dan bahan pertanian. Oke, terus di sini saya menggunakan ada 4 label di masing-masing eh, dua grup box tentang produk yang diperjualkan dan yang ingin dibelikan. Oke, jadi di sini ada labelnya nggak begitu penting ya. Yang penting itu adalah eh, combo box dengan text boxnya karena di sini buat di tempat di mana kelingan itu berada. Oke, jadi di sini barang ya untuk peralatan pertanian. Saya kosongkan gitu karena nggak ada nama dan saya beri nama combo box 1 untuk eh di combo box yang buat di sini. Terus yang kedua sama juga namanya adalah combo box 2 dan terus selanjutnya sampai ke sini. Ini combo box 3, combo box 4, combo box 5, combo box 6. Oke. Terus kita masuk setelah barangnya selesai. Oh, nanti di sini ditampilkan kalau kita ngeload ini programnya. Di sini bakal kalau kita klik di sini yang ada tanda kayak arah ke bawah gitu, bakal menampilkan barang-barang yang ada dijual di toko. Oke, terus di sini jumlah atau nominalnya, di sini text boxnya kosong. Di sini untuk menampilkan setelah kita sama ya korespondennya begitu. Ya, ini barangnya, terus di sini jumlahnya kita mau berapa. Di sini dikosongin juga untuk teksnya, namanya di sini saya beri jumlah 1, singkatan dari jumlahnya. Di sini namanya JMLH 1. Terus selanjutnya itu JMLH 2 sama JMLH 3, JMLH 4, JMLH 5, dan JMLH 6. Oke, terus kita ke harga 1. Iya, harga 1 di sini HRG 1. Ini di sini untuk menampilkan harganya ya. Nanti ini bakal otomatis keluar setelah kita taruh barangnya itu sendiri di sini. Eh, oh iya, itu nanti oh sorry, itu hasilnya nanti bakal keluar pas di kalkulasinya ya. Pas di totalnya itu. Maaf. Terus ini ada, oke lanjut, ada text box untuk harga yang kedua. Nah, itu jadinya namanya HRG 2 dan seterusnya juga HRG 3, HRG 4, HRG 5, HRG 6. Oke. Terus kita masukkan di sini total harganya. Sebenarnya menurut saya tidak ada bedanya sih karena nanti pada akhirnya harga dari kedua barang ini bakal muncul di sini juga. Tapi ini untuk melihat saja gitu total harga dari masing-masing kategori.
Di sini total harga untuk yang peralatan pertanian saya beri nama textbox 1, terus yang untuk di bahan pertanian saya kasih nama textbox 2 ya. Oke, lanjut ke group box ketiga. Di sini saya kasih nama payment. Terus ada total yang dari barang-barang yang kita telah pilih gitu. Totalnya namanya itu di sini total gitu aja ya. Nama textboxnya itu total gitu aja. Terus untuk yang pembayaran atau cashnya saya kasih nama cash. Terus yang di sini nama textboxnya saya kasih itu change atau kembalian. Terus di sini ada button total buat kita mendapatkan total dari harganya nanti ditampilkan di sini dengan nama button 1. Terus calculate untuk menghitungnya. Nanti setelah kita dapat total, kita masukin uang yang kita mau bayar berapa di cash ini. Nanti di sini kita klik calculate, nanti di sini bakal muncul gitu berapa kembaliannya yang ada. Terus di reset, nanti ini semua ini bakal reset gitu. Uh, apa namanya? Produk-produknya gitu yang telah dipilih gitu. Kalau misalnya pingin ngulang, ada salah gitu, atau pingin biar cepat gitu diulang semua pakai reset. Namanya button 3. Terus ini untuk ngakhirin aja, untuk ngakhirin programnya, yaitu button 4. Oke. Oke, kita balik lagi. Setelah tahu apa namanya ini formnya, kita masuk ke tahap pengkodingannya. Yang pertama dilakukan yaitu kita klik 2 kali di formnya ini. Nah, jadi muncul di sini. Di sini kita bakal mengisi apa namanya item-item yang ada di form 2 dan form 3 ini ke combo box masing-masing ya. Di combo box 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, makanya namanya begini, combo box 1, ini item-itemnya. Terus dia jangan lupa juga di select case itu ya. Select case index sama dengan 0. Oke. Sini combo box 1 kita masukin item-itemnya. Ada arit atau sabit, cangkul, kultivator, combine harvester, electric sprayer, gunting tanaman, rice transplanter, rotavator, sekop garpu, thresher, traktor, dan traktor tangan. Uh, di sini ada 3 ya, karena masing-masing kategori ada 3. Di sini saya buat 3 di situ combo boxnya. Jadi kita ngulangin ini 3 kali. Hanya saja combo boxnya kita ganti masing-masing. Jadi combo box 1 sesuai dengan kategorinya. Ke combo box 1 mana ya? Combo box 1, combo box 2, dan combo box 3. Oke, jadi kita ulangin sampai 3 kali dengan mengganti dari combo boxnya sendiri. Ini yang 1 sudah, yang 2 sudah, dan yang 3 sudah. Terus kita masuk ke yang combo box 4, 5, 6. Berbeda dari sebelumnya karena kategorinya itu beda sendiri. Kita bedakan di grup boxnya juga sudah berbeda. Ini kategori untuk kategori peralatan pertanian, dan yang ini untuk bahan pertanian. Nah, untuk bahan pertanian itu combo box 4, 5, 6 dengan itemnya fungisida, herbisida, insektisida, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk organik cair. Kita masukin begitu kan. Oke. Selanjutnya, setelah kita masukin buat kode di form loadnya ini, kita bakal masuk ke tahap codingan di jumlahnya sendiri. Jumlah di masing-masingnya itu. Jadi dia begini, jumlah. Masih sama, dia korespondennya itu sesuai ya dengan kategori dari grup boxnya. Jadi kalau kita jumlah 1 ini, jumlah 1 berarti dia peralatan pertanian, berarti itemnya itu yang ada 12 kalau nggak salah. Iya, 12. Ya, jadi di sini kita masukin gitu sesuai karena itu jumlahnya. Di sini untuk kita mengkalkulasi jumlah nanti dikalikan dengan harga dari barangnya itu. Ini ada 45.000, 65.000. Ini dari peralatannya itu sendiri. Nah, ini 45.000, 65.000 gitu.
Ini harga dari apa bahan-bahan yang ada di form 2-nya itu. Nih, sesuai. Ini harga satu ini arit. Arit itu harganya 45.000. Nah, begini. Terus yang kedua ada cangkul 65.000, gunting tanaman 30.000. Sesuaikan. Oh, oh, maaf, maaf. Ada salah ya. Di sini berbeda rupanya. Di sini saya tidak mengurutkannya sesuai abjad, tapi pada saat pengkodingan untuk di combo boxnya itu, saya di sini mengurutkannya dengan abjad. Jadi di sini kultivator. Tadi kultivator itu harganya 115 juta ya. Sebentar, kultivator. Oh, 11.500.000. Oke, benar. Jadi saya mengurutkannya sesuai abjad gitu. Agak sedikit berbeda tampilannya di form design yang untuk dua ini, tapi tetap sama harganya, cuma tidak urut sesuai begitu. Karena kan ini kelihatan nih A, C, G, padahal di sininya masih ada C begitu, tidak urut. Oke, kita lanjut lagi di sini. Di sini ada harga-harganya ya, yang harga masing-masing dari form 2-nya itu untuk kategori peralatan pertanian. Kita masuk di sini jumlah satu selesai, terus kita coding lagi jumlah 2. Sama juga. Hanya yang membedakannya ya itu di duanya itu. Di sini jumlahnya itu sudah otomatis ya, dia pakai filenya itu. Di sini kita apa namanya itu yang dihitung langsung di harganya itu. Jadi kita tautkan dari jumlahnya itu langsung dia ke harga masing-masing di sini. Jadi kita hitung klik di sini, nominalnya di sini bakal muncul. Makanya kalinya gitu buat bisa ngitung harganya ya. Harga sesuai jumlahnya. Oke, sama juga. Ah, untuk jumlah 2 itu diulangin aja lagi ini yang dari di apa namanya ini di jumlah satunya itu kita ulangin aja di sini, kita bisa ini terus kita copy, kita paste ke sini, tinggal kita ganti ah, untuk di text box-nya ini kita ganti dengan nomor 2 atau koresponden dengan dari jumlahnya ini, jumlah dari codingannya itu yang mana gitu. Kalau cuma 3 ya harus 3. Kalau kalau 2 ya nggak bisa gitu. Nanti bakal nggak bisa jalan programnya. Ini yang ketiga juga sama, karena masih kategori sama. Terus kita masuk yang keempat. Yang keempat ini tentang bahan pertanian. Nah, yang ini ada 6 ya. Karena dia, iya ada 6, benar. Terus kita masukin aja sama gitu. Sesuai dengan urutan di ininya ya, urutan item yang ada di combo box-nya itu. Mana dia? Nah, kita masukin di nominalnya 190.000, 39.000, 35.600, 26.000, dan 41.100. Kita ulangin, yang keempat, yang kelima kita ulangin juga dengan langkah yang sama, kita ganti aja di sini ini text box untuk harganya dan sampai yang keenam. Oke. Terus kita masuk ke group box yang di sini. Kita masukkan ini totalnya ya, untuk menampilkan total dari di sini dan di sini dan di sini. Di sini text box 1, tadi text box 1 itu adalah ini ya, peralatan pertanian. Untuk totalnya di sini namanya berarti text box 2. Text box 1 sesuai namanya di sini untuk menghitungnya itu kita pakai file harga 1, harga 2, file harga 1.txt, harga 2.txt, dan harga 3.txt itu ditambah. Itu yang ini ya. Ini ditambah nanti hasilnya, nanti dapatnya ini. Jadi sama juga ngulangin di sini. Ini harga 4.txt, harga 5.txt, harga 6.txt kita tambah, dapatnya jadi di sini di text box 2.txt. Ya, ya, begini sesuai rumusnya. Terus kita untuk dapetin total di sininya, di group box paymentnya tinggal kita tambah aja text box 1.txt dan plus text box 2.txt untuk filenya. Jadi dapat nanti hasilnya. Terus button kedua untuk yang hitung.
Di sini kita pakai pengkondisian if dan itu ya. Jadi di sini ada pertama dulu, mana dia? Untuk kembaliannya kita perhitungannya itu yaitu forecast tax dikurangin vol dari total.tax. Cashnya ini kita bayarnya itu berapa, totalnya itu total dari barang yang dibeli itu. Jadi di sini ada kondisi if-nya, if total.tax lebih besar dari cash tax, itu berarti kalau totalnya itu lebih besar gitu atau uangnya kita nggak cukup, nanti bakal muncul guys di situ message box-nya, yaitu katanya you need more money to proceed your payments. Ini ada attention di perhatiannya. Nanti kalau uangnya kurang gitu, nanti nggak bisa muncul kembaliannya. Muncul nanti cuma bakal kalau kita klik di OK-nya gitu, dia bakal reset gitu. Itu uangnya harus lebih. Terus nanti karena ini if, berarti diakhiri dengan NIF ya. NIF dua kali karena if-nya ada dua kali di situ. Terus kita masuk ke button 3, ini buat reset. Berarti ya kita tinggal reset aja gitu. Dikosongin aja masing-masing dari ini combo boxnya, di text boxnya itu dikosongin aja semua. Tuh, gitu. Dan terus untuk yang button terakhir untuk N ya kita tinggal N aja di sini. N jadi nanti selesai gitu. Apa namanya? Pemrogramannya. Oke, setelah di tahap codingan itu kita bakal langsung ke programnya ya. Kita cek gitu, bisa atau enggak. Oke. Nih, mulai. Ini udah muncul ya untuk form pertama. Kita klik shop now. Muncul untuk form kedua. Ini udah dilihatin nih. Peralatannya ada apa-apa aja. Tinggal diingat mau beli yang mana. Lalu kita ke halaman selanjutnya ke bahan pertanian. Udah dilihat. Udah tinggal itu kita tinggal ke form keempat. Nah, di sini muncul. Ini tinggal di reset. Kita klik di sini misalnya arit ya, pengennya arit. Terus pengen beli cangkul juga. Misalnya pengen nanam apa gitu untuk yang kecil-kecil aja ya di halaman belakang misalnya. Terus kita pengen apa gunting tanaman gitu buat ngerawatnya. Terus kita klik sini nominalnya misalnya pengennya satu, gunting tanamannya pengen dua, udah muncul tuh. Terus barangnya ini misalnya pengennya kayak eh apa namanya bebas dari jamur gitu, bisa beli fungisida atau herbisida buat tanamannya atau juga insektisida buat hindar dari itunya apa namanya serangga gitu. Terus kita bisa jumlahnya misalnya pinnya masing-masing dua. Oke, dua udah. Terus kita totalkan di sini, ini button satunya tadi. Total udah keluar. Berapa harganya? 570.000. Nah, kita masukin misalnya di sini harga apa namanya? Uangnya 1 juta. Berarti 3, 1, 2, 3. Nah, kalau di ini kita hitung muncul 430.000 kembaliannya ya. Ini kalau ditambah ya senilai 1 juta. Terus kita reset lagi begitu. Oke, maaf, tadi suaranya agak serak sedikit ya. Diminum sebentar. Jadi, oke. Tadi itu sudah ya kalau apa namanya totalnya itu misalnya kurang dari harganya dari bayarnya gitu, berarti uangnya lebih, ada kembaliannya. Nah, gimana kalau eh tadi kita samain aja ya. Mana dia ini? Gunting tanaman satu, satu, dua, terus ada fungisida, herbisida, insektisida, masing-masing dua tadi. Totalnya iya. Nah, gimana kalau apa namanya uangnya kurang gitu? Misalnya 50, 5.000. Nah, itu minus tuh, muncul kayak gitu. Dan ini muncul message box-nya itu yang tadi itu ada perhatiannya, attention, terus nih perintah apa namanya itu anunya kenapa yang ada apa gitu. Ternyata dia kurang uangnya. Ya udah gitu, nggak bisa berarti. Setelah itu, kalau itu kita reset aja, kita